Ya, selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu sekasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita mau datang menyerahkan segala hidup kita. Kita yakin dan percaya ada satu kemenangan di dalam Tuhan. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yakinlah kemenangan itu menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita angkat satu pujian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh persoalanmu di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu seluruh persoalanmu di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus. Haleluya. Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Yesus, kami berseru, kami berserah kepadamu di dalam nama Yesus. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Di dalam Tuhan ada kedamaian. Kami merasa tenang karena ada bersamamu. Pagi hari ini Tuhan kami rindu Tuhan. Kami hanya berseru dan berseru, berharap percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan
memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau. Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau memberikan kedamaian buat kami. Walaupun dalam situasi sekarang ini Tuhan, oh Tuhan kami begitu sangat terbatas. Tapi kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas buat kami. Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti berikan kekuatan. Tuhan ada pengharapan di dalam Engkau. Sebab itu pagi hari ini semua jemaat Tuhan diberkati dan diberikan pertolongan. Diberikan jalan keluar dari setiap persoalan, setiap masalah yang kami hadapi. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu kasih yang dalam nama Tuhan, hanya Yesuslah yang menjadi pengharapan kita. Tidak ada yang lain, hanya satu nama, yaitu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian, Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Haleluya. Yes. Oh haleluya. Terima kasih. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Katakan Yesus pengharapanku di tengah badai hidup ini. Hanya Yesus menjadi pengharapan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Katakan Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, ku percaya, aku percaya, aku percaya. Haleluya. Benar, di dalam Yesus ada pengharapan. Walaupun kita ada di tengah-tengah badai dengan ibadah online, tapi yakin di dalam Yesus ada pengharapan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan
hati saudara, kita semua pagi hari ini kita akan diisi dengan firman Tuhan yang membangkitkan iman percaya kita. Karena kita selalu butuh firman Tuhan yang memberi kita kekuatan, pengharapan. Karena firman Tuhan itu selalu ya dan amin buat saya dan saudara. Pagi hari ini kita semua akan diberkati karena kuasa kasih-Nya selalu ada di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Kita angkat pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di Indonesia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi bangsa kami. Bangsa kami Tuhan, ampuni. Kasih-Mu, kuasa-Mu tercurah di tempat ini dan tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Indonesia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi Ibu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di Indonesia. Firman Tuhan, nanti Bapak Clinton berdoa. Mujizat terjadi di bangsa kami, mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Itu doa kami bersama dari tempat ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, supaya Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan, bebaskan bangsa kami dari segala mara bahaya, ancaman, kecelakaan, apapun itu. Bahkan kami tahu ada rencana Tuhan yang begitu indah bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami umat-umat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, rasa semangat kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami saat ini menyenangkan hati-Mu. Engkau berkarya, hadir dan mujizat Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan penyampaian kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau urapi tumpangan tangan-Mu Tuhan atas kehidupan hamba-Mu. Biarlah segala perkataan firman Tuhan itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami yang mendengarkan. Baik dari tempat ini maupun Tuhan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, hati kami siap, hidup kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, shalom, salam kasih karunia bagi kita semua, Jemaat GPD Immanuel yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Dia yang boleh membawa kita sampai kepada hari ini. Lebih-lebih hari ini kita ada di dalam suasana Paskah. Jumat yang kemarin kita sudah merayakan, kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tentu semua kita sudah sangat paham, sudah sangat tahu, dan sudah sangat mendalami dan mengimani bahwa Yesus mati untuk menebus, Yesus mati untuk memberi kelepasan, Yesus mati untuk menyediakan jalan anugerah keselamatan kepada kita orang yang percaya. Hari ini adalah minggu kebangkitan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan tentunya saudara, saya akan menyampaikan khotbah
perihal kebangkitan. Saya akan berikan judul, kebangkitannya meneguhkan iman kita. Saudara, kalau sampai saat ini gereja Tuhan masih bisa bertahan, kalau sampai saat ini masih ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai saat ini masih ada agama yang namanya agama Kristen, itu semua merupakan suatu bukti bahwa Yesus di samping mati untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Dia juga bangkit dari antara orang mati. Karenanya saudara, gereja Tuhan, orang percaya itu dilandasi oleh iman dan kepercayaan kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Jika Yesus tidak bangkit, maka tidak pernah ada gereja Tuhan. Jika Yesus tidak bangkit, maka tidak pernah ada yang namanya orang percaya. Jika Yesus tidak bangkit, maka tidak pernah ada yang namanya agama Kristen. Karenanya kebangkitan menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat fundamental dalam keimanan kekristenan kita. Judul kebangkitannya meneguhkan iman kita, punya dasar, punya landasan, karena dengan kebangkitannya maka iman Kristen kita, iman kita kepada Kristus menjadi tidak pernah ragu, menjadi tidak pernah goyah, menjadi tidak pernah bimbang. Justru sebaliknya, kita semakin mantap, kita semakin teguh, kita semakin kuat, dan tidak akan pernah digoyahkan, digoncangkan, bahkan diganti oleh apapun di dalam dunia ini. Saudara, Alkitab berbicara tentang kebangkitan, membicarakannya secara serius, membicarakannya secara penting. Sekali lagi, Alkitab ketika membicarakan perihal kebangkitan, membicarakannya secara serius, secara penting. Bukan saja kelahiran atau inkarnasinya juga dibicarakan secara penting. Bukan saja pelayanan Kristus selama ada di dalam dunia dibicarakannya secara penting. Bukan saja kematian Yesus dipaku di kayu salib menebus dosa-dosa kita dibicarakannya secara penting. Tetapi juga kebangkitannya dibahas, dibicarakan, ditulis, dicatat secara serius dan penting. Alkitab Perjanjian Lama, saudara, menubuatkan tentang kebangkitan Kristus. Kita bisa melihat di dalam cerita atau kisah Yunus di kitab Yunus 1 ayat 17. Yunus pernah dilempar ke laut dan kemudian atas penentuan Allah ada ikan yang begitu besar kemudian menelan Yunus, dan Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan kemudian oleh cara Tuhan bekerja juga, Yunus bisa dimuntahkan, dikeluarkan dari mulut ikan. Sehingga Yunus mengalami kehidupan kembali. Dan kisah ini saudara oleh Yesus dijadikan tanda. Atau kisah ini saudara oleh Yesus
dipandang sebagai sebuah kisah yang mengandung unsur nubuatan. Sebagaimana Yunus berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, kemudian keluar dari mulut ikan. Demikian juga Yesus mati 3 hari 3 malam berada di perut bumi, dan kemudian bangkit keluar dari mulut bumi. Itulah bukti perjanjian lama menubuatkan peristiwa kebangkitan Kristus. Kemudian kalau kita melihat di dalam Mazmur, ada Mazmur 21 ayat 3 dan ayat yang keempat. Di sana juga dikatakan, saudara, membicarakan tentang kemenangan raja. Dan ditulis di sana bahwa hidup dimintanya daripada Allah. Raja yang menang itu, raja yang hidupnya diminta dari Allah. Kemudian raja yang menang itu, ada raja yang mengalami umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Raja yang menang itu oleh Allah diberikan kemuliaan dan kemenangan. Saudara, ini berbicara tentang Kristus yang nantinya akan dibangkitkan. Dia raja, dia mengalami kemenangan, dan hidupnya diperoleh dari Allah Bapa. Dan dia akan hidup untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan dia akan dipenuhi dengan kemuliaan. Dia akan dipenuhi dengan suasana kemenangan yang sepenuhnya. Kita juga melihat, saudara, di dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Jelas ya, di sana juga mengisahkan tentang Yesus. Yesus yang mengalami kesakitan, Yesus yang mengalami penderitaan, Yesus yang mengalami sengsara yang amat sangat berat. Akan tetapi kemudian dikatakan di dalam Yesaya, ya, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang. Saudara, ini berbicara tentang kebangkitannya, kebangkitan Kristus. Jadi sesudah kesusahan jiwanya, ini menunjuk kepada penderitaan dan kematiannya. Tetapi kemudian Yesaya melanjutkan dengan mengatakan, ia akan melihat terang. Ini menunjukkan, ini mengarah kepada peristiwa kebangkitan Kristus. Dia akan melihat terang, dia akan melihat kemuliaan karena bangkit dari kematian. Saudara, kemudian pembicaraan atau pembahasan Alkitab yang secara penting dan serius, kita juga bisa melihat dari hidup dan tabiatnya Kristus yang memungkinkan untuk terjadinya kebangkitan. Saya ulangi lagi, saudara, kita bisa melihat
Kesungguhan Alkitab membicarakan kebangkitan Kristus. Dari hidup dan tabiatnya Kristus yang memungkinkan terjadinya kebangkitan. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Saudara, ketika Allah menjelma menjadi manusia, dan manusia itu adalah Yesus, dan dalam kemanusiaannya ia hidup. Dalam kemanusiaannya dia bergaul, dia berinteraksi, dia bersentuhan dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia melayani, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang menjadi tugas dan misinya. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa di bumi. Tentu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Yesus diperkuat, disertai, didukung, ditopang dengan tabiatnya yang suci, dengan tabiatnya yang kudus. Dengan demikian, selama dia hidup sebagai manusia, selama dia menjalani hidup inkarnasinya, dia tidak pernah terkotori, terkontaminasi oleh kotoran-kotoran dosa sedikit pun. Oh haleluya saudara, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah juga terlintas dalam pikirannya untuk memikirkan pikiran, perbuatan, tindakan dosa. Dia hidup dalam karakter, sifat, tabiat, akhlak yang begitu kudus dan suci. Dan itu diakui oleh penulis surat Ibrani. Di pasalnya yang keempat ayat yang ke-15. Surat Ibrani, di sana mengatakan saudara, imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia adalah manusia biasa, sama seperti dengan kita. Ia juga dicobai, tetapi, ini yang digarisbawahi saudara, tetapi ia tidak berbuat dosa. Saudara, ini sebuah pengakuan. Sekalipun Yesus menjalani hidup dengan penuh pergumulan, dengan penuh tantangan, dia merasakan apa yang namanya kelemahan-kelemahan manusia, apa yang namanya penderitaan, kesengsaraan manusia. Bahkan lebih yang diderita oleh manusia. Yesus mengalaminya. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Kemudian juga Petrus memberikan kesaksian, memberikan pengakuan, memberikan statement bahwa dia juga pribadi yang tidak melakukan perbuatan dosa. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 22, Petrus mengatakan, ya ia tidak berbuat dosa, tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Saudara, inilah kesaksian, pengakuan dari rasul yang selama 3,5 tahun ada di dalam didikan dan pengawasan Yesus sendiri.
Rasul Petrus ini mengakui bahwa pada Yesus, pada hidupnya Yesus, pada pikirannya Yesus, pada sikap, tindakan, perbuatannya Yesus, pada kata-katanya Yesus, tidak didapati ada perbuatan dosa. Bahkan ketika dia dicaci maki, tidak membalasnya. Bahkan ketika dia mengalami suatu keadaan yang sangat-sangat tertekan, dia tidak mengancamnya. Kemudian juga pengakuan dari seorang Rasul Paulus. Di dalam surat Filipi ayat 2, maksud saya Filipi 2 ayat 8 dan ayat 9, itu tentang pengosongan diri, kenosis. Yang walaupun dalam rupa Allah, atau yang walaupun dia adalah Allah, atau yang walaupun dia sehakikat dengan Allah, dia dalam kesetaraannya dengan Allah, akan tetapi kesetaraannya itu tidak dipertahankannya. Dia lebih memilih untuk mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Dan selama dia menjadi manusia, selama dia menjalani hidup kehambaannya, Paulus mengatakan, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kata taat sampai mati itu di dalamnya ada nuansa di mana dosa tidak pernah menyentuh hidupnya. Dosa tidak pernah menjadi sesuatu yang diperbuat, yang dilakukan, yang dipikirkan, yang diangan-angankan dalam diri Yesus. Dia taat baik secara pemikiran, baik secara rencana-rencana, baik secara pilihan-pilihan, putusan-putusannya, sikap, tindakan, perkataannya, semua disimpulkan oleh Paulus sebagai hidup yang taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dengan demikian, Allah merasa perlu, merasa patut untuk meninggikan dia dan memberikan atau mengaruniakan nama di atas segala nama. Allah sangat meninggikan dia. Saudara, ini juga berbicara tentang kebangkitan. Kemudian diteruskan dengan kenaikannya. Dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Saudara, pengaruniaan nama di atas segala nama hanya diberikan kepada mereka. Atau hanya hanya diberikan kepada dia yang bisa bangkit dari mati dan kemudian menerima karunia nama di atas segala nama. Dia diberi kuasa, dia diberi otoritas. Kuasa dan otoritas didapatkan karena dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini
hal yang perlu kita ketahui betapa Alkitab secara sangat penting dan serius membahas dan membicarakan perihal kebangkitannya. Kemudian kita bisa melanjutkannya lagi. Kita bisa melihat juga dari pribadi Yesus sendiri. Selama Yesus menjalani hidup kemanusiaannya, dia melayani, dia mengerjakan tugas-tugas dari Bapa. Saudara, di sela-sela itu, dia pernah juga memberitahukan akan terjadinya di kemudian nanti. Dia akan mati dan kemudian pada hari ketiga bangkit. Misalnya, dia pernah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam besar, ketika mereka marah karena bait Allah yang disalahgunakan oleh mereka, dijadikan sarang penyamun, dijadikan pasar, tempat untuk berjualan, tempat untuk transaksi. Yesus marah dan kemudian Yesus mengobrak-abrik, menggulingkan meja-meja penukar uang, mengobrak-abrik mereka yang meja-meja yang dipakai, barang-barang, benda-benda yang dipakai untuk penjualan binatang-binatang, korban binatang-binatang ternak. Dan tokoh-tokoh Yahudi ini, tokoh-tokoh agama berkata, kamu dapat legalitas dari mana? Yang menunjukkan kamu pantas melakukan perbuatan ini. Saudara, mereka berkata kepada Yesus seperti itu. Dan Yesus berkata, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Saudara, mereka heran. Mereka kemudian menjawab, bait Allah ini dibangun membutuhkan 46 tahun, tetapi engkau mau membangunnya hanya dalam waktu 3 hari. Saudara, mereka heran, mereka bingung. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan membangunnya dalam 3 hari itu adalah peristiwa kebangkitannya. Sebagaimana bait Allah itu rubuh, dirinya mati dan kemudian dibangun selama 3 hari. Dalam 3 hari itu dia akan bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini bisa dikata nubuatan Yesus tentang kebangkitannya sendiri. Kemudian juga Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, anak manusia harus pergi ke Yerusalem dan di sana tua-tua, imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama akan menangkap dan kemudian membunuh. Tetapi pada hari ketiga anak manusia itu akan bangkit. Pada kesempatan lain Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan
dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Saudara, ketika Yesus mengatakan hal ini, dia sedang menubuatkan, dia sedang memberitahukan peristiwa yang pasti akan terjadi beberapa waktu kemudiannya. Dan memang kita melihat Yesus mati dan pada hari ketiga dia bangkit. Kemudian saudara, kita bisa melihat kesungguhan Alkitab membicarakan kebangkitan Kristus, yaitu yang namanya rencana keselamatan dari Allah. Itu juga menuntut terjadinya kebangkitan. Rencana keselamatan dari Allah, saudara, dia membutuhkan penggenapan inkarnasi Allah menjadi manusia. Rencana keselamatan dari Allah, dia juga menuntut penggenapan penderitaan, sengsara, dan kematian Mesias di kayu salib. Tetapi jika kemudian berhenti sampai di situ, maka rencana Allah itu akan menjadi rencana yang tidak mengandung kebenaran. Rencana Allah ini akan menjadi satu cerita yang tidak ada bobot kebenarannya. Tetapi puji Tuhan, haleluya, rencana keselamatan dari Allah yang menuntut terjadinya kebangkitan itu kemudian digenapi, menjadi kenyataan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, rencana keselamatan dari Allah betul-betul rencana kebenaran. Betul-betul rencana yang bersumber dari Allah yang sejati. Saudara, kebangkitan Kristus merupakan pembenaran bagi salib. Ketika Yesus bangkit, maka karya salib itu semakin diteguhkan. Kematiannya saja juga belum bisa menyelamatkan manusia berdosa kalau tidak terjadi kebangkitan. Sekali lagi, kematian Kristus akan menjadi nol besar. Kematian Kristus akan menjadi kosong jika tidak ada kebangkitan. Karena Injil membutuhkan kematian dan kebangkitannya. Rencana Allah tentang keselamatan harus dibuktikan dengan peristiwa kebangkitan Dia dari antara orang mati. Karena itu Rasul Paulus pernah mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, semua orang masih tinggal di dalam dosa. Saudara, ini keyakinan dari Paulus bahwa kebangkitan merupakan ajaran yang sangat penting bagi kehidupan iman orang percaya. Sampai-sampainya, sampai sebegitunya, Paulus berani berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka semua kita masih tinggal dalam dosa. Artinya jika Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada keselamatan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, karya Kristus itu tidak ada gunanya. Tetapi karena Kristus dibangkitkan, karya Kristus di kayu salib menjadi ada kuasanya. Ada kemanfaatannya yang sangat dahsyat bagi kita yang percaya. Belum lagi Alkitab juga mencatat fakta-fakta kebangkitan. Ya, keempat Injil semua menulis, mencatat, menarasikan sejarah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi perihal kebangkitan anak manusia itu, kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian rasul-rasul memberitakan Injil selalu juga menyinggung kematian dan kebangkitannya. Haleluya, haleluya. Penampakan-penampakan Kristus setelah kebangkitannya juga dicatat di dalam Alkitab. Maria Magdalena, wanita-wanita, Petrus, murid-murid, kedua murid di jalan Emmaus, ke-10 murid minus Thomas, kemudian ke-11 murid Thomas ada di dalamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan malaikat juga menyaksikan adanya kebangkitan. Belum lagi penampakan Yesus setelah kenaikannya ke sorga. Dia memperlihatkan kepada Stefanus ketika dia dianiaya, dilempari batu. Langit terbuka, Stefanus melihat anak Allah penuh dengan kemuliaan. Paulus ketika dalam perjalanannya ke Damsyik hendak mengejar dan menganiaya anak-anak Tuhan. Di tengah perjalanan Paulus mengalami penampakan Yesus. Yesus yang bangkit dari orang mati. Dari antara orang mati menampakkan. Saya mau katakan kepada saudara jemaat GBD Immanuel. Kita sangat bersyukur jika hari ini kita beriman dan percaya kepada Kristus. Dengan demikian peristiwa kebangkitan itu meneguhkan iman kita. Peristiwa kebangkitan itu memantapkan keyakinan kita. Peristiwa kebangkitan itu menjadikan kita bisa bermegah di dalam Kristus. Kita tidak perlu malu untuk mengaku kepada dunia. Kita tidak perlu malu, rendah diri untuk mengaku kepada dunia bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Kristus yang mati, tapi juga Kristus yang bangkit. Bahkan dia naik ke sorga, menjamin tempat kebahagiaan untuk kita semua. Jangan pernah ragu saudara, jangan pernah bimbang oleh hal apapun. Tetaplah teguh, tetaplah mantap. Dan keteguhan, kemantapan saudara diwujud nyatakan dengan saudara setia beribadah. Diwujud nyatakan dengan saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Diwujud nyatakan dengan saudara melayani Tuhan. Diwujud nyatakan dengan mendukung pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan yang ada sekarang ini, itu produk, itu diakibatkan, itu buah dari Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, kuatkan, teguhkan iman saudara di atas kebenaran Yesus yang bangkit dari antara orang mati.
Iman kita tidak didasarkan kepada manusia yang mati. Iman kita tidak didasarkan kepada nabi yang mati. Tetapi iman kita didasarkan kepada anak manusia yang bernama Yesus. Yang sesungguhnya dia adalah Allah juga. Pernah menderita mati, bangkit dari antara orang mati. Dia menjadi Tuhan. Dia dikaruniakan kuasa, otoritas. Nama di atas segala nama dikaruniakan kepadanya. Yang karenanya setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku. Dia adalah penguasa. Dia adalah pemimpin. Dia adalah raja. Dia adalah pemilik segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Betapa kita tidak bangga, saudara? Kita harus bangga. Kita harus semakin mantap dan percaya diri. Betapa kemudian kita, apakah tidak bersyukur dengan kebenaran ini? Mestinya kita bersyukur. Mari saudara, gairahkan kekristenan saudara. Semangatkan kekristenan saudara. Di atas kebenaran Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saya berharap, saya berdoa, saya memohon kepada Allah supaya Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara untuk semakin teguh beriman kepada Kristus. Karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sekarang ada di dalam surga. Dia menunggu kita saatnya kita menyelesaikan pertandingan iman. Pada waktunya kita akan bersama dengan dia dalam kemuliaan yang sangat luar biasa. Haleluya. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara. Dan kebenaran firman Tuhan ini saya akhiri sampai di sini. Tuhan memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami semakin mantap, kami semakin berkeyakinan bahwa kebangkitan Kristus semakin meneguhkan iman percaya kami. Kami sudah diberikan wawasan, kami sudah diberikan informasi, pengetahuan yang sangat penting yang ada di dalam Alkitab tentang kebangkitan. Ini meneguhkan, ini memantapkan, ini memperkuat keyakinan kami, iman kami. Dan kami ingin mewujud nyatakan iman ini, keteguhan ini, kemantapan ini dengan giat beribadah, dengan menjadi pelaku firman, dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, kegiatan-kegiatan pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Roh Kudus yang akan terus bergerak dan memantapkan kebenaran ini. Dan Tuhan memimpin jemaat GBD Immanuel kepada perkembangan, pertumbuhan, dan kemajuan iman percayanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Kita sudah diberkati dengan seluruh rangkaian ibadah. Mulai dari puji-pujian kita diberkati. Mulai dari nyanyian-nyanyian yang kita naikkan tadi.
kita juga pasti diberkati. Hadiratnya tetap ada, walaupun kita ibadah secara online. Dan kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan, meneguhkan iman percaya kita. Karena dia mati dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa, saudara. Kita satukan doa, satukan iman, satukan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk kelangsungan ibadah kami. Dari awal sampai dengan akhir Tuhan sudah memimpin, menyertai dan menyatakan berkat-berkat-Nya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Mereka yang melayani di bidang IT, Tuhan memberkati dengan segala berkat yang terbaik. Mereka yang sudah melayani sebagai WL Singers, musik juga diberkati dengan segala berkat yang terbaik. Mereka yang sudah membawa persembahan-persembahan, ucapan syukur mereka, persepuluhan juga diberkati dengan segala berkat yang terbaik. Mereka juga yang sudah mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing secara online. Oh haleluya, mereka diberkati dengan segala berkat yang terbaik. Kami berdoa manakala ada jemaat yang sakit, Tuhan kami mohonkan belas kasihan-Mu. Engkau kiranya menyembuhkan mereka dan sakit mereka lenyap. Kami berdoa untuk jemaat yang menghadapi kesulitan, pergumulan. Haleluya, Tuhan lawat mereka. Diberkati mereka dengan kekuatan, kemampuan untuk terus berjuang mengusahakan, haleluya, melakukan upaya-upaya yang baik. Dengan bersandar, dengan percaya, dengan mengandalkan Tuhan, pasti pergumulan mereka oleh Tuhan mendapatkan kemurahan, jalan keluar, solusi terbaik. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, tolong supaya bisa mengatasi persoalan virus corona yang sangat menyesakkan ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga besar GPD Immanuel, jemaat yang ada, dijagai, dilindungi, supaya tak satu pun ada yang sakit tertular virus corona ini. Tuhan yang memberikan perlindungan, membuat mereka baik, sehat. Haleluya, kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan GPD Immanuel, Tuhan terus bela, semakin ada perkembangan, semakin ada kemajuan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini, kami menikmati dan mengalami anugerah kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan Allah Roh Kudus ada pada kami, menyertai kami, memberkati kami sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.